seminari di Sumba, Pater Kalis, kalau saya tidak salah sebagai sekretaris Kurbim atau ekonom atau sekretaris, saya lupa, di Sumba. Dan ketika saya masih seminari kelas 1 atau KPB, saya sempat lihat Bapak Uskup datang kunjung seminari dan pater yang menemani Bapak Uskup. Saya ingat baik cara jalan dan kacamata, tapi waktu itu saya tidak tahu bahwa itu Pater Kalis. Dan sebagai anak seminari tentu kita sangat takut ya lihat Bapak Uskup, apalagi Bapak Uskup bersama pastor-pastor. Dan hanya sebentar saya melihat di lapangan ketika dia turun dari kendaraan Bapak Uskup. Setelah itu tidak ada kabar, dan kemudian saya ditugaskan sebagai praktek diakonat di Lebanon. Nah, di sana saya coba bersama OMK dan mereka memperkenalkan, ini rumahnya Pater Budi Kleden, ini Pater Kalis John. Saya dengar namanya dia sekarang di Kubu. Saya coba-coba ingatkan, bukan sebuah kebetulan, memang Tuhan mempertemukan saya dengan Pater. Dan ternyata setelah saya ditabiskan, saya ditugaskan di Kubu selama 2 tahun bersama Pater Kalis. Dan Pater sangat welcome, dan dia sering bercanda dengan saya ketika berpapasan, apalagi ketika kami berada di atas meja judi. Pater Kalis, saya ingat baik, dia biasanya duduk makan berhadapan dengan saya, meja terpisah. Kalau kami sudah doa makan, dia lirik ke saya. Lirikan itu saya tahu bahwa kita cepat-cepat ke meja lingkar bundar dan kita rekreasi. Saya terkadang lirik beberapa teman saya, Pastor Bruder Anton, Bruder Dede, Pater Okto sekarang lagi studi di Filipina. Bilang, Om Tuhan sudah lirik itu. Biasanya kami masih cerita-cerita, lalu Pater Magister, Pater Sebas, pergi melayani orang tua. Kalian harus, orang-orang muda itu harus menghibur orang tua. Dan kami pergi di meja judi, lalu kami main remi. Di pertengahan rekreasi, saya seringkali bercanda biasa. Saya menyanyi lagu-lagu yang, pokoknya lagu yang sebenarnya saya sambung apa saja yang ada dalam pikiran saya menyanyi saja. Dan satu kali saya ingat, Pater Kalis tertawa sampai keluar dari meja judi karena saya menyanyi lagu yang tidak jelas. Dan dia bilang, katakan, lagu apa model begitu tidak jelas? Dan kami semua tertawa sambil rekreasi. Saya hanya mencairkan suasana ketika mungkin Om Tuhan poinnya rendah di bawah. Itu dia main serius. Dan dia bilang, engkau bagaimana ini buang yang jelas, Mas. Jadi dia, lalu kemudian kadang-kadang saya pura-pura buang kartu yang walaupun sudah remi kami tetap main. Kalau dia menang, dia lompat dengan kartu-kartu sekalian di atas meja, menang. Dan dia begitu bahagia. Dan itu beberapa kali kami bersama Bruder Dede, kita menikmati bersama Pater Kalis. Lalu satu kali dia pernah bertemu saya sendirian di lorong, dan saya tanya, Pater dulu magisternya? Dia bilang, iya kan, engkau tidak tahu bagaimana engkau ini. Dia bilang, kalau saya zaman itu, dia bilang, kalau zaman itu engkau masuk novis, kau pasti keluar. Saya tidak izinkan kau nanti. Jadi dia bercanda dengan saya karena saking dekat dengan saya. Lalu kemudian tadi yang sempat disinggungkan oleh Ibu Mani, suatu saat saya duduk di kamar sambil kerja, tiba-tiba ada gedor pintu saya di Kubu, dan saya bilang masuk, dan tiba-tiba Pater Kalis, Pater Frans, selamat siang. Lalu dia senyum-senyum, dia lihat kamar saya ada perlu Pater. Orang tua yang usia sudah pesta emas, lalu kemudian kita masih imam baru seumur jagung,
Jadi dengan sopan santunnya Pater dulu di kursi lalu kemudian dia katakan saya perlu dengan Pater. Saya bilang Pater katakan saja apa yang perlu katanya. Kemudian dia bisik ke saya sudah cari semua pastor di sini dan saya duduk merenung dalam hati saya Pater Franz itu saya pilih sebagai bapak pengakuan saya. Saya waktu itu merasa tidak layak dan menolak dalam hati itu. Aduh Pater, kenapa saya masih banyak pastor yang tua yang punya pengalaman imamatif dan tidak. Menurut saya Pater itu bisa untuk mendengar pengakuan saya. Saya sedikit bergulat dalam diri sebagai imam, tapi memang benar. Sebenarnya imam engkau melayani siapa saja. Tetapi sebagai pastor senior saya merasa bahwa saya yang sebenarnya harus mendapat nasihat dari orang-orang yang berpengalaman seperti Pater Kalis. Tetapi Pater Kalis meminta saya, akhirnya saya bersedia dan memberi pengakuan untuk Pater Kalis. Dan setelah pengakuan dia senyum-senyum dengan saya, Pater dosa sudah diampuni, dia senyum lagi. Tapi di meja judi kan bercanda lagi. Dan saya melihat Pater Kalis yang kaya dengan pengalaman jabatan selama perjalanan imamatnya, tetapi dia seperti bacaan hari ini panggilan kemuridan itu seperti sudah menjadi identitas dalam diri, dan banyak dari keluarga sudah tahu bahwa Pater itu manusia ekaristi, pastor bonus yang mencintai ekaristi dengan sungguh, dan dalam khotbah-khotbahnya sangat inspiratif bagi kami, apalagi kesetiaan dalam ekaristi. Saya tidak salah, dia menjadi salah satu-satunya pastor SPD yang setia menulis kapan dia bisa, udah berapa kali dia bisa selama dia menjadi imam, dan itu dicatat dengan setia. Saya sempat tanya Pater, mana itu buku yang Pater catat? Dia tunjukkan saya, inikah tidak macam mangkok imam tidak jelas itu. Dia selalu singgung saya begitu. Tapi saya selalu bercanda ke kamarnya, pinjam bukunya, baca, dan dia sangat welcome dengan kami. Dan nasihat terakhir dia terhadap saya, dia bilang, jadi pastor itu hati-hati. Engkau harus tetap dekat dengan Tuhan, dan jangan terlalu mudah percaya orang kalau seperti itu. Dan itu pengalaman saya bersama Pater Kalis. Dari perjumpaan dengan Pater Kalis, saya melihat ada beberapa nilai yang bisa dikatakan dia titipkan kepada saya sebagai junior. Kami semua para pastor SPD di Ruteng, para bruder, para novis yang sempat ada bersamanya. Ekaristi adalah kekuatan dalam hidup. Seorang pastor mesti menjadi pastor yang mencintai ekaristi, dan itu dia lakukan dengan sungguh dalam pelayanan tugasnya sebagai seorang pastor. Dan ekaristi menjadi kekuatannya itu terbukti ketika kita mengenal Pater Kalis. Ada begitu banyak kemudahan berkat yang dia dapat, baik dari keluarga, dari kenalannya, dari sama saudara SPD, ketika dia membutuhkan atau mengalami sesuatu yang kekurangan dalam hidup. Saya ingat dia hidup 84 tahun dengan keadaan jantung yang bagi kita manusia normal itu cemas, menakutkan sepanjang hidup. Setiap detik adalah kematian. Tetapi Pater Kalis begitu yakin dengan dia, dan saya yakin bahwa ekaristi, doa dan kekuatan itu yang menjadi jawaban ketika dia dalam situasi tak terbatas seperti itu. Dan ini tantangan sekaligus berkat bagi kita semua keluarga, bahwa doa, hidup bersama Tuhan, ekaristi itu adalah obat, adalah kekuatan, adalah jawaban akhir ketika kita memiliki pertanyaan yang sulit dijawab sebagai manusia. Seperti pengalaman Pater Kalis dalam rasa sakit yang menyertai seumur hidup. Tetapi dia meninggal dengan sebuah kebahagiaan penuh berkat.
di usia 84 tahun. Yang kedua, Pater Kalis itu pastor bonus yang membawa identitas persaudaraan itu dalam hal-hal yang sederhana. Saya dengar cerita banyak tentang Pater Kalis. Walaupun hanya berdua, dia terpaksa main kartu. Apalagi berkumpul banyak, kita main kartu. Kartu itu sebenarnya sarana yang diberikan Tuhan agar dia mengenal keluarganya dengan sungguh, mengenal saudara-saudaranya dengan sungguh di dalam permainan yang sederhana. Walaupun kita ingat di sana ada ambisi mau menang biar poin lebih tinggi, tetapi nilai poin dari rekreasi itu adalah dia mencintai saudara dengan sungguh dalam hal yang paling sederhana. Ini tugas bagi kita sebagai cucu, anak, sebagai sahabat dari Pater Kalis untuk melihat hal-hal sederhana di dalam persaudaraan kita sehingga kebersamaan kita tetap awet di dalam Tuhan melalui hal-hal yang simpel, melalui peristiwa-peristiwa perjumpaan yang simpel, tidak perlu kemewahan, situasi yang mahal dan nilai. Saya pikir Pater Kalis menanamkan itu, kegembiraan, persaudaraan itu di dalam rekreasi bersama, di dalam perjumpaan dengan keluarga, dengan sahabat, di mana saja. Dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di tempat jauh mendengar peristiwa ini, bacaan-bacaan hari ini, bacaan Injil itu sebenarnya berseberangan dengan pengalaman Pater Kalis. Judas itu pengkhianat, tetapi Pater Kalis membalikan pesan hari ini kepada kita, kesetiaan bersama Tuhan. Kesetiaan itu telah ditunjukkan di dalam pelayanannya, dalam tugas perutusan. Dia berada di novisiat sampai tutup usia. Itu tidak mudah, berada dengan rutinitas, dengan doa. Saya sebagai imam muda merasa kurang sanggup di sana, tapi Pater Kalis bertahan sampai akhir hidup. Itu adalah kesetiaan. Setia dalam Ekaristi, setia dalam mendengarkan saudara-saudara, sahabat kenalan, keluarga di mana saja, walau di tempat jauh. Dia pergi mengunjungi keluarga-keluarga, dan itu karena kesetiaan. Karena banyak tugas, tapi dia bagaimana mencari waktu untuk berbagi kasih dari Tuhan yang dialami kepada saudara-saudara semua. Dan malam hari ini, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berbagi pengalaman kasih yang Tuhan berikan melalui Pater Kalis Sajon kepada kita semua. Semoga Pater Kalis bahagia di dalam surga, kita semua yang mencintainya mendapat berkat dan doa dari surga, dan kita semua mewariskan rahasia panggilan Pater Kalis dalam seluruh karya hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat malam.